Cuman kan brand saya siapa yang tahu 29 nggak ada yang tahu teenager mas. Itu proyek rugi saya mas. Serius 2009 tuh memang sampai 2012 lah saya rugi. Udah mikirnya udah dibagi-bagiin aja. Kayak aku suka beli baju, beli apa-apa, tiba-tiba aku bisnis kopian. Ya kayak jadian kopi gue gak laku mas. Tutup. Intinya gitu, semangat, sabar, udah beres. Ya, ketemu lagi di Rubik Ruang Bicara. Nggak tahu edisi keberapa, pokoknya ada. Dan sama seperti yang kemarin-kemarin, kita pasti akan ngobrol sama orang lain, karena ngomong dewe nggak mungkin, nek jelas. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang hal, kalau kemarin kita udah ngomong tentang musik, tentang event, tentang seni, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang fashion. Kita akan berbincang dengan seorang perancang busana. Pan Gunawan. Kali ini kita ketemu sama seorang owner dari clothing yang ada di Jogja. Selamat datang, Mas Emil. Emil Gunawan. Emil Perancang busana katanya. Perancang busana ya. sorry, Mas Emil. Ini kita kenal Mas Emil ini, dia punya satu clothing di Yogyakarta yang udah dari tahun berapa Mas clothing Mas? 2009 mas. 2009. Sekarang 2022. Ya baru tahun kemarin lah. Udah dasawarsa ya Mas. Lebih. Bahwa wingi rano pandemi kita iso digedhekke ulang tahun Mas. Bisa. Oh, ya jadi kayak udah biasa. Iya toh itu. Party. Party everyday. Ini Mas Emil punya teenager TNGR Deadly. Ya. Aku tuh dari awal tuh menemukan ternyata belakangnya TNGR itu gonta-ganti Mas ya. Ya. Oh tuh Mas, dari bukan pertama enggak Deadly kan Mas ya? Deadly mas. Oh ya. Ada Deadly-nya. TNJ Glamour. Teenager Glamour. Pertamanya. Diganti akhirnya Deadly. Itu cuma Glamour cuma 1 bulan mas. Oh, habis itu Deadly terus sampai sekarang. Itu yang ngasih Glamour tuh sebenarnya kakakku. Kamu tuh karena dugem terus sih. Kehidupanmu kayaknya glamour. Nampak belakang aja anak muda yang glamour ya. Salah-salahan mas, dulu mas gak kepikiran. Itu dari 2009? 9. Padahal Mas Emil di Jogja dari 2001 ya? Cuman kalau merambah di clothingnya itu tahun 2003. Udah mulai main. 2001 2003 enggak ngapa-ngapa? Glamour tadi itu ya? Kuliah mabok apa-apa. Anak muda lah. Anak muda lah. Ya kenakalan anak muda lah. Ya anak muda tenan soalnya jenengan pada saat ya itu. Makanya kan, sampai sekarang pun saya teenager mas. Banget. Walaupun udah punya anak 3, tetap teenager mas. Tetap teenager ya. Terus 2000 berapa 2000? 9. Enggak, tadi 2003. Ya. 2003 itu perjalanannya ngapain Mas? 2001 kan kuliah datang ke Jogja mas. Kan emang dari dulu emang dari SMA itu emang suka fashion. Ya. Hobinya tuh emang belanja ke Bandung. Dulu kiblatnya sana. Belanja Bandung kan. Belanja ke Bandung. Setiap minggu naik kereta ekonomi ke Bandung. Naik kereta ekonomi ke Bandung. Dari Jogja tuh. Lama-lama mikir. Kok kita habis uang ya. Beli barang terus ya. Itu buat sendiri, dipakai sendiri? Ya, pakai sendiri mas. Wih. Kan suka kan sama baju-baju yang lagi, dulu zaman itu memang lagi oke lah. Distro itu di zaman anak-anak komunitas lah. Anak-anak musik, anak-anak komunitas lagi oke lah. Akhirnya kepikiran sama temen, ya pelaku bisnis juga, si Tebong namanya. Tebong Startros berdua tuh. Kita bikin aja gimana. Oke juga sih, cuman modal dari mana? Ya ketok modal kan. Ya. Akhirnya adalah si bos mas datang. Si dosen saya lah dulu. Kita manggilnya dosen. Sampai sekarang pun manggilnya dosen. Tapi itu dosen waktu kuliah, beda? Kan, dia dosen pendana, aja, gitu. pendana. Oh pendana. Investor dari Dubai? Investor, namanya Trigger. Oh iya. Arif dulu tokonya di Sturan, kalau masih tahu, tahun 2004, 34 lah. Ya. Nah itu nama Trigger, dia yang danain kita mas. Nah disitu kita berekspor lebih mas. Wah ketemu link produksian, link komunitas, semua di situ main. Akhirnya sama teman-teman, si Tebong keluar bikin Startos. Kakak saya keluar ke Jakarta, pindah ke bikin sama temennya bikin apa gitu. Saya masih mas, kok saya sendiri masih di sini ya. Masih di Trigger gitu? Masih, karena kan pengabdian ya. Karena suka di bagian kayak gini nih, suka hobi juga, kuliah ditinggalin. Berarti kira lulus, sorry? Lulus. Oh iya toh. Cuti mas. Oh iya, siap. Saya lebih memilih cuti untuk mencari sesuap nasi daripada untuk kuliah. Di bidang yang disukai? Karena saya nanya sama orang tua saya kerja, kuliah saya gimana? Kamu lah cowok, pilihan. Kalau kamu mau dapat
tambahan ya kamu kerja. Kalau mau pintar, kuliah. Saya nggak mau pintar. Saya mau nyari uang. Oke, cuti. Cuti mas. Tapi tanggung jawab saya. Tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban lah ya. Kuliahnya rampung. Rampung. Tapi ya cuti, karena ono kuwi Nah, mau. pas itu pas cuti itu pas KKN, mau skripsi lah. 2 tahun cutinya. Itu pas mulai ngembangin. Udah tamat. Saya masih tetap di trigger masih lama itu. Akhirnya lama-lama mikir, aduh kalau saya kerja sama orang terus mau sampai kapan. Saya nemuin si bos. Bos, apa? Udah saya mengabdi sama kamu udah 6 tahun ya saya bilang. Saya juga punya kehidupan yang lebih, pengen lebih, punya cita-cita. Ya apa cita-citamu? Ya sama. Punya baju juga. Inspirasi soalnya ini ya. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Teman kalau ada apa-apa bantu saya ya. Iya nggak apa-apa. Saya keluar mas. Bikin nama Teenager itu. Langsung teenager. Langsung. Belum TNGR itu waktu itu. Belum. Mas Teenager. Teenager mas. Disingkat itu karena ada yang belanja mas. Belanja apa? Belanja barang, ada bapak-bapak. Oh. Saya pakai nama Teenager kan. Bapak-bapaknya bilang, wah saya ini udah tua. Masa pakai baju Teenager. Pulang saya kan habis itu saya lihat mikir, aduh kayak gini emang gak bisa nyari pasar yang lebih tua kan. Saya udah dapat pasarnya yang memang Teenager. Oh saya pikir saya harus singkat. Biar lebih ke global. Iya. Biar Padahal bapak-bapak bisa, anak muda bisa, singkat langsung. Padahal bapak-bapak juga suka sama desain dan sebagainya gitu. Jadi lebih mengamankan untuk bisnisnya ya. Iya. Jadi bisa ngembangin ke umurnya bisa jauh. Bisa lebih lebar usianya. Yoi. Oh, oke. TNGR akhirnya mas ya. Teenager pertama itu clothingan, buka toko langsung mas apa? Enggak mas. Kalau diomongin mas itu bisa sampai 5 lembar koran mas. Itu 2009 bikinnya itu modal nekat mas. Modal seadanya, yang bantuin juga ya Alit, Mas Gundi juga iya. Mas Gundi kan udah tahun berapa 2010 kan? 2010 aku mas. Mas Alit 2009 sama saya. Ya duluan. Rombongan teman-teman tuh bantuin semua mas. Tahun 2009 sama mereka itu. Itu waktu yang rumah pertama di Masih masuk itu ya? Masih ada jahitannya. Masih jahit, nah itu. Ya bener. Sike ke timur. 2010 saya pindah itu. Ya 2010. Oke. Itu mas ya sing akhirnya. Tapi ngelihat cara cara marketingnya dan sebagainya masih ngikutin pengalaman sebelumnya mas gitu mas? Atau wes duwe pasar malah langsung? Oh enggak mas, saya nerapinnya berbeda karena kan dari yang tempat saya kerja pertama memang berbeda sama yang saya bikin. Konsepnya, kalau saya ngikutin yang lama kan jadi saingan. Iya. Jadi saya nggak enak. Karena kan walaupun gimana pun ini bukan rumah saya. Gitu. Saya pasti yang beda. Sekarang malah udah nggak ada. Udah nggak ada mas. Namanya masih ada, cuman barangnya udah nggak ada. Ya kalau pendiri awal-awal pasti masih akan orang pasti inget namanya ya dari itu ya. Jadi masih ada namanya ya. Oke. Berarti memang tiga beto marketing. Ya. Mengarahnya ke tempat yang berbeda. Kalau yang pertama kan lebih ke musik mas. Ya. Yang kalau aku kan sekarang memang all genre mas sebenarnya. Bisa ke musik, bisa ke seniman juga bisa kemana-mana lah. Karena kan di kantorku juga ada 3 desainer juga. Yang itu yang berbeda. Dengan orang yang berbeda itu. Memenuhi kui mau ya? Misalnya ada khusus musik sendiri, khusus umum, sama khusus anak-anak yang gambar tangan seniman-seniman. Tinggal seninya itu ya? Karena beberapa juga kadang-kadang ada yang suka yang gambar tangan. Ya. Ya mengambil semua. Jadi lebih ke global lah. Jadi kalau ke satu pintu doang, jadi saat aku kerja sama A, B, C, jadi nggak bakal bisa, susah kemana-mana ini. Dulu pertama juga kaos tok mas? Atau? Langsung semua mas, itu proyek rugi saya mas. Serius, 2009 tuh memang sampai 2012 lah saya rugi. Udah mikirnya udah dibagi-bagiin aja. Dalam artian nggak mungkin bisa jualan juga, nggak bakal laku tuh ada 1-2, palingan kalau cuma ngejar laku banyak tuh nggak mungkin lah. Tapi bukannya itu adalah waktu-waktu memang pas ngomongin distro lagi tinggi, clothing lagi. Lagi tinggi mas, cuman kan brand saya siapa yang tahu 2009 nggak ada yang tahu Teenager mas. Kan orang kayak Mas Gundi belanja ke mall asal ngambil brand, nggak mungkin kan? Pasti Mas Gundi nyari brand apa yang saya mau beli. Iya. Kecuali sisa-sisa uangnya, baru yang suka, apa kira-kira. Dapatnya, nah itu. Nah, cuman kan posisi saya di 2009 dulu memang pengen mengenalkan ke orang-orang dengan modal seadanya. Saya nekat bikin barang yang banyak mas, jadi diomongin orang. Sebenarnya lebih larinya ke marketing omongan sebenarnya.
Word of mouth ya. Nah, biar digosipin lah, dijulitin lah intinya. Wah, ini anak siapa ya, pendatang baru, datang barang banyak. Berani banget Oh, gitu berani ya. banget, rugi lagi kan. Udah mesti laku. Yang gak cuek rugi aja malah. kan. Iya, iya. Andai kan, namanya juga hobi. Kan kalau bisnis itu kan kalau kita hobi, itu gak ada beban. Cuek, mau rugi, mau untung, cuek aja. Untuk pertama. Untuk pertamanya ya. Cuman kalau udah terus rugi, ya nangis. Ya mikir ya akhirnya ya masa rugi terus. Lalu diomongin mas, banyak diomongin orang, ini teenager siapa ya, kok barangnya banyak. Nah dari mulut ke mulut lah. Memang barangnya nggak laku. Pada waktu itu. Nggak laku mas. Banyak sih, saya bagi-bagiin ke orang nggak banyak. Gokil. Tapi Kan tetap. itu udah, sebenarnya kan udah resiko ya. Ya. Saat orang bisnis itu kan udah harus tahu resiko. Rugi pasti pertama, nggak mungkin bisa untung. Jangan sampai harapan orang, aku berbisnis pasti untung. Jangan ngomongin untung lah, untung itu bonus. Ya, ya, ya. Yang kamu cari dari bisnis itu ya pengalaman, link. Yang keduanya dapat keuntungan. Aku lo. Anda nih tuh tetap pertama ki sih. Nggak mungkin bisa mas, nggak mungkin bisa lah orang. Aku mau bikin misalnya apa toko kelontong, Ya. apa iya langsung untung? Nggak mungkin kan, rugi dulu toh. Aku mau bikin rumah makan dulu lah, aku punya rumah makan dulu dah. Aku pasti ngasih gratis biar nyobain rasanya. Kan rugi, Ya. rugi dulu ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu bisnis pertamamu, Bos. Ya. Clothing itu bisnis pertama. Ya. Pertama kali berbisnis Pertama ya kali itu? berbisnis itu mas. Wih, kendel tenan ya berarti ya. Ya mau nggak mau perantau mas. Hidup sendirian mas. Dan Warga nggak ada. Iya, benar. Sebelum menjadi warga Jogja kan saya dulu kan warga Sumatera. Ya. Sebelum saya mengikrarkan diri saya jadi warga Jogja. Gitu. Pindah kakak itu ya akhirnya ya. Enggak, karena saya pindah kakak, pindah semuanya juga itu tahun 2007. Jadi kalau dibilang orang Sumatera apa orang Jawa, logatnya Sumatera tapi orang Jawa saya. Orang Jawa. Karena 18 tahun di Sumatera, 21 tahunnya di Jogja. Lama di Nah, Jogja. iya makanya itu kalau dibilang orang mana, orang Jawa saya. orang Jawa. Heeh. Kok logatnya nggak Jawa memang. Kalau dibilang lamanya ya, durasinya ya. Wah, iso bahasa Jawa ki ya. Nah, cuman dulu nggak ada yang ngajarin, Mas. Ya. Nggak terlalu fase itu karena dulu nggak ada yang teman-teman kuliahnya banyak anak orang luar. Ya, 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 ya. Tapi ketika kerugian terjadi 3 tahun dan sebagainya itu Mas, memang kebayang, wah ini akan BEP di tahun keberapa, terus ini akan berjalan seperti apa? Saya bisnis di tahun 2009 tuh, Mas nggak pernah mikir namanya BEP ke apa. Apapun nggak kepikiran sama sekali, Mas. Mas, bisnis mungkin kita makin naik ngono gila yo. Aku tuh memang pengennya apa ya, bikin usaha itu Mas memang hobi. Sama kayak kamu olahraga suka bawa bola badminton, jadi main aja. Jadi kalau mau beli raket mahal pun, kamu nggak mikirin, balik modal kapan? Pernah, hobi olahraga nggak pernah kan? Ya begitu juga aku main baju Mas. Nggak pernah untuk mikirin keuntungan, BEP kapan, nah terserah. Yang penting aku seneng, suka sama bisnis ini loh. Ya, ya. Tanpa beban, jadi ya sampai sekarang pun bisa bertahan, ya karena itu Mas. Seneng. Dan aku pun investasinya investasi sosial lah. Ya. Temen banyak, Ya, apa-apa banyak. Kalau aku mencari mencari keuntungan, pasti temenku sempit. Karena aku bermain dengan lingkup yang itu-itu aja. Ya, ya. Kalau kita nggak mencari keuntungan, kita pure memang hobi, kan linknya kebuka Mas, banyak. Nah inilah rezekiku Mas, link-link ini. Pinjol tadi linknya banyak. Banyak, pinjol oke juga sih ya. Sekali apply diterima yang lainnya ke... Pinjol nggak bisa nombokin saya sih Mas, ya banyak. Kalau bisa aja, oke saya ya. Aja lah. Kan enak Mas ya, sama pinjol KTA kan, kredit tanpa angsuran. Nah, itu yang dicari semua. Sama pengutang itu ya. Kredit tanpa kredit angsuran. tanpa angsuran, bukan agunan ya. Nanti teman MC saya nanti jadinya. Alah. Tapi kalau akhirnya ngomongin ke Anu Mas, lebih detail lagi ngomongin tentang desain. Marketing yang dicari pada waktu itu berarti memang ngelihatnya arahnya ke teenager, ke anak muda. Ya, memang ke anak muda Mas. Karena saya bikin itu kan mencermin saya sendiri. Saya zaman masih kuliah, ya sebenarnya udah dibilang tua sih, nggak dibilang teen aja ya. Nggak dibilang teenager ya, cuman saya tetap mengikrarkan diri bahwa ini anak muda, masih teenager. Saya bikin gimana caranya, apa yang saya pengen pakai, menurut saya bagus, pasti orang lain juga pasti bagus makanya. Oh berarti dari situ basicnya, iya Mas. Sing mbok senengi yang akan diproduksi? Iya, aku yang pengen senengin aku produksi itu. Awal mula semua itu. Sampai berjalan, ya udah akhirnya punya tim, ya sudah. Tapi tetap ya otaknya di saya. Kata tim bilang ini pun kalau saya bilang enggak ya tetap enggak. Saya pengen bikin ini. Oke, dibikin sama mereka.
Nek ngomongin market Jogja Mas. Ada pengaruhnya nggak nih akhirnya desainmu Mas? Kalau Jogja Mas, lumayan Mas Jogja. Ya kalau dibilang orang-orang luar kota, ya lumayan tahu teenager lah dari Iya. Yogyakarta. Karena awal mulanya teenager itu Mas sebenarnya gedenya bukan di Jawa. Oh iya? Bukan, di Kalimantan sama Sulawesi Mas. Oh. Memang aku sengaja ngeset memang di Sulawesi sama Kalimantan ini pasarku. Iya. Saat orang luar tahu bahwa home base-nya di Yogyakarta, mereka bakal ke Jogja Mas. Menemui tokoku. Kalau aku main di kandang, Iya. gimana orang luar tahu Mas? Iya. Kan Jogja ini kan kota wisata ya. Oh. Gimana caranya orang luar kota kalau datang ke Jogja, ke home base-ku, mereka datang ke tokoku ataupun mencari produkku. Karena aku gedenya di kota mereka. Iya betul. Di situnya aku Mas. Ada dulu memang kalau ditanya di Sulawesi Mas, di era-era tahun 2009 10 12 13 lah ya. Ya lumayan teenager di sana Mas. Di daerah Makassar itu orang anak-anak mudanya pasti ya bukan kepedean ya. Oh. Pernah survei juga. Ya tahu teenager Mas. Pakai teenager juga. Ya, karena kan dulu kan aku tiap bulan pasti ke sana Mas. Bolak-balik Ngurusi Makassar. sana ya, ngurusi. Karena permintaan barangku ke sana tuh banyak banget. Tadi perkara komunitas di sana juga yang Enggak. handle. Enggak. Enggak ada. Ya, anak muda aja pakai. Jadi aku komunitasnya di Jogja. Oh. Cuman kan aku tidak mengharapkan orang Jogja belanja dulu. Cuman kan aku mengajak kerjasama sama misalnya Mas Gundi, Mas Alit ataupun band-band komunitas semuanya saya ajak gimana. Nah, kan kadang-kadang orang Sulawesi sama orang Kalimantan, orang-orang luar Jawa ya, kan tetap ada pacuannya tetap di Jawa, acuan mereka. Kalau kita ngasih mereka ini barang yang aku support aku dan kerjasama mereka ini, kan mereka, ini brandnya bagus banget ya. Karena kan di sana belum pernah ada namanya brand bisa kerjasama sama mereka. Karena kan mereka untuk bikin apa-apa susah ya Mas ya. Betul. Di Sulawesi atau Kalimantan kan kadang zaman dulu kan karena kan udah HPP-nya tinggi, pengirimannya lama. Kalau di sekarang kan lebih cepat ya. Bisa lah mereka sekarang. Kalau dulu kan di zaman dulu kan susah. Bikin di sana pun juga masih angel ya. Bikin Ya produksi karena di sana juga nggak kainnya ada. dari mana Mas? Nah, Pengiriman kain roller susah. Akhirnya cost-nya jadi lebih tinggi. Makanya sampai sekarang pun teenager itu kalau orang banyak bilang ya home base-nya di Makassar, Sulawesi. Cuman saya mengikat di Jogja sebenarnya. Dari dulu ya Mas. Dari dulu Mas, sampai sekarang itu masih lumayan. Dan itu pun kalau bisa dibilang 2012 model mulai di 2009 memang ada jeda antar kota ya Mas. Yang berarti Mas? 2009 saya publish teenager Mas, itu langsung nitipinnya di Sulawesi sama Kalimantan Mas. Bandung, Jakarta memang buat bersaing. Iya. Dalam artian orang tahu kiblatnya Bandung sama Jakarta tren ya. Datang kita dengan brand Jogja, gimana caranya mindset orang Jogja ini nggak kalah sama Bandung dan Jakarta. Urusan laku nggak laku urusan belakang. Cuman mereka tahu nih. Iya. Yang aku suguhin teenager suguhin itu desainnya. Sistem kemasannya, sistem packagingnya, sistem kontennya. Walaupun mereka nggak suka terserah. Cuma mereka anggapan mereka bahwa ini Jogja loh, bagus ya. Nggak kalah sama Jakarta, Bandung ya ternyata. Kalau saya jualan di Jakarta sama Bandung ya. Walaupun kan Lebih nyari sama itunya kalau aku di Jakarta sama Bandung. Iya. Tapi kalau mencari untuk operasional kantor ataupun apa ya di Sulawesi sama. Sulawesinya itu ya. Mm. Ya. Nah, ngomongin terus kalau relasi ini dengan Mas kan oke. Enggak cuman merek ya, ngomong Ya, ke clothing gede kan oke banget ya. Misalnya definisi clothing apa? Kalau terus ngomongin misal ke Matahari ngono gini ya kan dan itu dia juga bikin item tuh Mas. Ya. Bikin apparel juga tuh. Gampang Mas membedakannya sebenarnya Mas. Sama-sama clothing sih sebenarnya. Cuma Clothing kan, sama, sama kan clothes. Baju Pakaian, kan, baju. pakaian kan. Cuman kan kalau kita ngomongin, sebenarnya kan distro kita ini dulu. Awal mula tuh distro Mas. Distro and clothing kan berbeda ya. Ya. Distro itu tokonya, clothing penyuplainya. Penyuplainya. Dulu awalnya tuh distro, banyak yang baju-baju band yang nggak bisa jual. Merchandise band, zaman dulu kan bingung toh. Jual ke fanbase-nya mereka jual nitipin ke toko A. Ini namanya distro lah, distribusi tuh. Nah, untuk kalangan komunitas dan bikinnya tuh enggak, kalau kita ngomongin Matahari kan mereka udah bikinnya sampai 10.000 jutaan lah ya bahkan. Iya. Misalnya satu desain gini sampai 1 juta untuk satu Indonesia. Di zamannya clothingan distro dulu itu paling 2 lusin Mas. 24. Bener-bener memang eksklusif.
Dan orang yang pakai pun nggak bakal bisa ketemu jalan loh. Iya. Aku pakai ini nggak mungkin bisa ketemu kamu jalan, jarang terjadi. Kalau matahari kemungkinan 1 hari bisa 3 kali kita ketemu bareng ya. Dan yang sama ya. Itu yang membedakan sebenarnya mas. Lebih ke eksklusifnya sama beberapa kita kalau di matahari kan memang mereka jualnya mall ya. Dan apa ya kayak itulah. Iya. Kan mereka nggak punya konten, nggak bisa mungkin kerjasama konten nggak mungkin. Kalau kita memang hidupnya dari komunitas ya kita balik lagi ke komunitas. Jadi win-win solusi loh mas. Jadi kita bisa mensupport komunitas, bisa support, komunitas juga bisa support kita bikin apa-apa. Keterbatasan itu malah sing diolah sama teman-teman clothing mas ya? Lama-lama ya kita kerja sama band-band, sama apa semuanya ya. Awal-mulanya di situ. Mungkin juga aslinya kancane dewi mas ya? Ya, makanya dari dulu aku mindsetku memang berteman, investasi sosial mas. Ya. Aku harus banyak teman, gimana caranya aku datang ke Jogja, aku harus punya banyak keluarga di Jogja. Aku nggak peduli siapapun, nah, tetap tak temenin. Alhamdulillah sampai sekarang mas. Memang dari dulu yang tujuanku saat aku ngebikin teenager ini menjadi suatu yayasan nanti ketemunya. Intinya sebenarnya harapan ke depan foundation. Jadi teenager atasnya bisa membawain banyak cabang mas. Dan itu yang kerja di situ tuh teman-teman yang ayo kamu nganggur sini. Ya ada. Ini rumah, aku nggak mau ngomongin ini kantor teman apa, ini rumah. Ya udah kita kelola bareng apa yang maunya. Kita mau rumah ini mau kita kemanain. Keuntungannya kita mau taruh mana aja. Nah lebih situ mas. Kalau aku mau nyari keuntungan ya bagiku udah cukup. Aku sama keluargaku yang penting anakku sekolah, bisa makan, aku bisa pakai baju, beres selesai. Ya, mau nyari apa makan papan komplit wis. Udah cukup, udah nggak mungkin aku nggak mau yang lebih-lebih nggak. Tapi mau ada anak-anak muda, teenager yang... Karena senang mas, aku tuh emangnya senang berteman ya, senang ngobrol. Saat aku datang ke kantor dan orang rame, seneng. Seneng, lebih situnya. Apalagi ada domino. Nah, gaple gitu kan gitu. itu wah. Jadi akrab, komunitas jadi ngumpul gitu mas. Udah nggak lagi mas, udah nggak temennya. Ya maksudnya kumpulan-kumpulan itu kan yang jadi inspirasi juga nggak sih? Tahu ya mas ya? Atau malah semangat? Lebih ke inspirasi atau ke semangat dari komunitas itu mas? Semangat mas. Oh semangat ya? Semangat mas, karena saat aku lihat komunitas ini, wah kan kadang-kadang ada beberapa yang berbeda mas ya. Si komunitas A dan aku kadang-kadang kan kita punya sudut pandang yang berbeda. Saat aku ngobrol sama mereka, oh kayaknya asik ya orangnya, oh semangatnya ada. Kan komunitas kan lebih larinya beda ya, mereka sama-sama berbisnis. Cuma bisnis mereka kan kayak band kan itu kan komunitas ya, band. Cuma kan bisnis mereka kan beda ya. Cuma kan saat pandemi misalnya ngobrol gitu kan, mereka tetap semangat loh mas. Kalau kita ngomongin semangat, kan aku nyari di situnya, semangat mereka gila ya. Yang tak butuhin itu sebenarnya mas. Berteman ngobrol-ngobrol asik ya. Apapun pergerakannya itu ya bandnya itu ngomongin genre. Yang kita ngomongin semua lah ya, mau nggak melulu band aja ya, ada namanya ya extreme sport ataupun apa ya BMX dan sebagainya itu masih masih mas, BMX, skate, band-bandan, komunitas masih banyak ya, anak-anak kuliah masih skena. Kalau yang besar-besarnya memang aku nggak mau. Ada beberapa juga yang perusahaan besar lah yang ngajak gabung bareng tuh. Nanti dulu. Apa orang malahan? Sampai sekarang pun masih tak gantungin mas. Oh ya? Ada 2 merek rokok lah ya. Iya misalnya. Itu masih tak gantungin. Wow, kenapa mas itu? Karena semangatnya yang berbeda, belum sama visi misi atau? Ya belum sama mas visinya. Karena yang mereka cari kan dari selling. Iya. Kalau aku kan nyarinya bukan selling, aku nyarinya bagaimana produkku keren. Ya kan aku mau produk ya. Jadi saat aku buat produkku ngejualin ke orang lain kalau produkku nggak keren, kan nggak asik juga mas. Kan malu aku sama anakku nanti papi bikin barang nggak keren banget sih di zamannya kan. Nah mas itu yang dicari juga. Oh iya. Anak kriteria juga ya. Kan seru mas. Jadi sampai sekarang pun kalau aku ngantar anakku sekolah, dia ngomong sama gurunya tuh, Miss, tuh dediku keren kan. Itu mas aku sampai sekarang semangatnya kalau bikin barang mas. Oh gimana caranya bikin keren, harus keren nih. Gimana caranya harus keren nih, nggak. Gimana, kenapa? Nanti lihat gurunya, malu papinya nanti, anaknya nanti. Oh malu jangan dengan papi ya, mami aja lah yang nganterin. Nah kan nggak asik mas. Apa situnya, karena kan saat kita tua, kan yang meneruskan generasi kita kan anak kita nanti. Nah mereka bisa berbicara mas, sama teman-teman itu loh. Di eranya papiku dulu, brand-brand yang keren tuh ini loh.
itu yang punya papi saya. Iya. Wah, sama teman-teman ya, oh Cerita-cerita keren Mas ya. ngono ki ya. Itu yang kebanggaanku bikin usaha tuh di situ Mas, lebih senengnya ya. Oh, Di luar nyari keuntungan dulu ya. Ya, ya, Nah, ya. yang pertama tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya, ya, ya. Keuntungan adalah side-nya. Oh, Ya, sekarang keuntungan pasti kan harus itu ya. bisnis kan pasti ada harus mencari keuntungan ya. Iya. Cuman kan bagiku itu keuntungan nomor 2. Gimana caranya kantor di kantor tuh rame aja. Ya, tetap jalan gitu. Heeh. Oh, oke, oke. Nah, Mas, kalau kita ngomongin tentang perkembangan clothing, Mas. Jadi dulu apa ya? Apakah tetap dari awal sampai sekarang itu kan sudah berada di clothing sejak bisa dibilang di Jogja awal clothing juga wis ono to, Mas. Udah Mas, udah. Wis delok wis ngematke. Heeh. Jogja yang ngomonginnya Ya. ya. Bahkan dulu ke Bandung dan sebagainya untuk dapetin Ya. produk-produk kayak gitu. Ono perubahan nggak Mas Jogja dari dulu sampai ke sekarang? Banyak Mas. Jogja dari dulu sampai sekarang, dari tahun saya mengamati di tahun 2003 ya. Sampai ke 2022, perkembangan cukup pesat Mas. Kalau Jogja ya, ngomongin Jogja ya. Dulu tahun 2003 yang bikin clothingan tuh sedikit. Hmm. Tapi yang nyablon banyak. Ya. Yang untuk bikinnya, bikin brandnya itu sedikit banget. Tapi sablon produksinya banyak. Banyak, karena kan mereka lebih nyarinya ke sekolahan, kampus, buat orderan-orderan kan. Oh, Tapi untuk membuat brand sendiri itu sedikit. Tahun 2014 saya ngedata itu Jogja punya sekitar 120 clothingan Mas. Dari yang baru tumbuh sampai yang udah gede. 120 clothingan Mas. Brand. 2014 brand ya. Iya. Kita ngomongin brand ya. 2022 Mas. Kemungkinan ya sekarang itu sampai, karena ada marketplace ya sekarang ya. Iya. Itu mungkin dari ribuan Mas. Jogja. Dari anak SMA yang bikin cuma selusin 2 lusin kan saya omongin mereka punya usaha itu Semangat ya. itu ya, namanya gitu ya. Sampai yang udah gede itu pasti ribuan Mas Jogja. Berarti perkembangannya Jogja karena melihat bisnis yang kayak gini ini oke gitu Mas. Jadi mereka itu bikin. Karena sekarang dibikin enak jualannya, ada marketplace kan. Jadi mereka nggak perlu pakai nitipin bikin toko itu nggak apa-apa. Ya, nggak perlu konsinyasi dan sebagainya. Cuma gitu. mutu barang, kasih model, iklanin beres. Lebih mudah di era sekarang. Dan itu bikinan mereka sendiri, Ya, clothingan sendiri. heeh. Oke. Jadi senangnya aku di Jogja, edarnya orang-orangnya gila sekarang. Maksudnya dibanding saya dulu 2003 sampai 2022, pesaingnya banyak Mas. Itu kan pesaing saya juga kan, saya mikir ini pesaing juga ya. Wah, cuman kan mau gimana lagi, ini ya komunitas kita kan, skenanya kita ya udah tetap support dulu Mas, gimana pun. Dan sekarang ngomong ke teknik sablon wis macam-macam juga. Wah, banyak Mas, Jogja itu banyak Mas. Yang orang cuma pesan Dulu sablon. aku produksi Mas, rata-rata itu di Bandung Mas. Di Bandung, semua produksi Indonesia itu di Bandung, Jakarta. Sekarang semenjak pandemi awal lah, tak pindah Jogja semua. Bisa. Bisa, Memenuhi semua bisa kebutuhan Mas, Mas. bisa. Jumlah segede itu bisa ya Mas? Bisa. Dulu yang nggak tak pikir sama aku nggak bisa, ternyata bisa. Karena di tahun dulu mikirnya kan, kenapa bukannya aku nggak mau di Jogja Mas. Produksi di Bandung, Jakarta. Salah satunya biar orang Bandung tahu bahwa aku dari Jogja. Wah. Iki ono brand saka Jogja. Enggak Sene gede. Oh, desainnya bagus-bagus ya. Iya. Dari mana ini? Kan pasti kan misalnya ada pabrik Mas A. Kan nggak mungkin 1 orang, 2 orang yang datang sana. Iya. Banyak ya. Ada yang sambil lihat. Yang Nah, ini, geus apa kowe kamu bikin produk apa aja? Misalnya produk ini brand mana? Jogja. Nah di situnya Mas, senangnya aku. Jadi gimana caranya Bandung, Jakarta aku harus dapat nama di sana. Karena kan kiblat mereka pasti orang kiblat Indonesia kan belum Jakarta nih. Iya. Gimana caranya kita menyusupi tuh. Melalui produksi mereka. Dikit-dikit. Mau nggak mau ya, harusnya mencari nama ya kan. Iya. Karena kan dianggap orang Jogja itu pasti kota seniman. Bukan kota untuk jual baju. Iya kan? Ternyata iso. Ya. Iya. Akhirnya dalam bikin di Bandung sekitar 7 tahun, 6 tahun apa ya. Lebih. Hampir 10 tahunan lebih di Bandung. Habis itu sama anak-anak juga mikir, kenapa gak kita pindah Jogja aja? Sudah saatnya kalau kita di Jogja. Kita lihat UMKM Jogja banyak. Iya. Akhirnya aku muter Mas. Tahun sebelum pandemi awal lah. Muter ke produksian Jogja semua, puterin. Ngobrol sama mereka, apa masalah kalian? Kenapa gini-gini? Ya udah gimana kalau aku pindah, bisa gak menuin kotaku? Gini-gini. Bisa Mas, bisa. Akhirnya kita aja pindahin Jogja semua Mas. Bisa. Dan lebih enak hubungannya juga ternyata. Kalau Bandung kan memang aku kebatasnya karena jauh ya. Iya. Sebenarnya bisa Bepon juga, cuman kan aku nggak bisa ngobrol penuh. Kalau di Jogja, aku tinggal Bepon, sini ke kantor ngobrol, aku nggak butuh, aku dari sana, kan ngobrol sini, ngobrol enak Mas. Jadi lebih intens, lebih asik loh. Karena kita satu rumah, Ya, satu kandang, satu kota juga. Kalau aku ada apa-apa, yang bantu kamu aku. Kamu, kalau kamu ada masalah kan aku. Jadi timbal baliknya enak kita.
Nek ngomongin tantangannya tapi Mas, akhirnya karena di Bandung katakanlah misalnya kabeh wong ngerti kain di sana banyak dan sebagainya gitu. Ngomongin tantangan kalau di Jogja gitu ada tantangan sendiri. Nggak ada Mas. Sekarang kalau kita ngomongin produksian di Jogja ya, itu lebih bagus-bagus Mas. Nggak kalah jauh sama Jakarta Bandung. Kalau sekarang ya saya lihat, wah gila emang Jogja. Jadi sekarang kalau ada tamu-tamu dari luar kota kayak mereka mau reseller saya ya datang ke Jogja gitu. Sekarang si wisata saya itu bukan kemana-mana. Terus? Ke Sablonan Mas. Dulu saya nanya ke Borobudur, kemana Malioboro. Kan mungkin kalau mereka tiap tahun datang kan pasti membosankan. Ya. Tetap ya, maksudnya tetap pasti ke sana. Cuma kan lebih, kan kita satu industri nih. Ayo Jogja punya loh. Ya bagus-bagus, kayak selama ini yang kamu tunjukin di Bandung, Jakarta, ini loh aku di Jogja juga punya. Ini loh tempatnya. Oh bagus ya, bersih ya. Oh nggak jauh ya, iyalah. Lebih situ masuk nunjukin, lebih jadi senang. Jadi kan satu bisnis tapi bisa ngajak ke bisnis yang lain loh Mas. Jadi bisa kenalin, jadi UMKM Jogja bisa hidup juga. Ya, betul. Ya dari reseller saya yang di misalnya dari Kabupaten Sulawesi main ke Jogja, saya ada orderan, kan bisa langsung kontak. Nggak melalui saya, langsung saya mengenalin dulu. Jadi ya sama-sama dapat ya kalau ngomongin keuntungan ya. Dia membeli barang kita, kalau dia ada orderan pihak sekolahan sana. Bisa lewat sini juga. Gitu ya. Kalau ngomongin desain dan sebagainya itu kan jadi trademark sendiri ya gitu ya. Oh, oke. Itu sekarang Jogja memang perkembangannya gila. Saya bilang. Banyak sekali. Anak pirang ternyata sampai 140 sampai ribuan bahkan. Ya, itu Mas dari SMA pun mereka udah bisnis. Iya, betul. Kaos kelas kalau gitu ya. Kalau kaos kelas mungkin mereka order bikin brand Mas. Itu banyak karena anak SMA 3 kelas 2 tuh udah bikin brand. Bayangin coba. Yang dulu kita SMA tidak terpikirkan. Ya. Mereka udah terpikirkan. Karena menurut mereka daripada sama lah pikiran sama kayak dulu, daripada aku beli ya. Aku bikin brand sendiri aja kali ya. Ya kadang-kadang yang bagi saya, nanti kalau pada bikin brand semua, yang beli barang saya siapa? Kabeh dadi produsen. Lah iya. Siapa yang beli ya? Bahaya ini. Tapi enggak pasti. Tapi enggak. Karena di kantor juga Mas, itu banyak juga anak-anak lotin yang main, yang tiap hari mereka, ya anak-anak baru ya, yang dalam artian yang di era sekarang ya. Mereka datang, Mas aku bikin lotin, ya ayo aja bikin. Semangat lah bisnis gini. Cuman jangan sampai kamu berpikiran yang kamu tonton di YouTube itu kan banyak ya. Bisnis ini. Jangan dilihat itunya. Bisnis itu pasti ada darahnya yang kamu keluarin. Gak mungkin yang seenak kamu lihat orang itu gak susah. Kalau bilangin saya sekarang, kamu gak lihat saya 5 tahun kemarin. Sendirian hujan-hujan mau ngangkat karung. Ya kamu lihat sekarang saya gini. Duduk. Harus lihat itunya ya, jangan sampai kamu. Karena sekarang kan lihat YouTube Mas. Oh Mas bisnis nih Mas, menguntungkan bisnis ini. Itu kan yang mereka pamerkan. Kalau realitanya, kalau dibandingin ekspektasi sama realita itu jauh berbeda ya. Berbeda. Gak mungkin saya omongin di Mas Budi, saya bisnis tuh enak banget, cepet 1 bulan kaya. Kalau itu nuyul aja Mas. Kecuali punya privilege gitu Mas. Nah, kecuali terlahir kaya. Iya. Itu oke. Enggak ya, tetap ada darah yang harus dikeluarkan tadi itu kan ya. Benar. Oke. Tapi kan anak sekarang kan mikirnya kan, karena mereka lihat media ya. Lihat Instagram, lihat ada teman-teman lah, media-media. Banyak semangat-semangat dari pengusaha tua. Itu menginspirasi mereka. Cuma kan lihat, mereka saat ngomongin itu kan di tuanya. Lihat mudanya, umur 30-an gimana. Sadino jual telur waktu itu kan gitu ceritanya kayak gitu kan ya. Sekarang suksesnya kayak gimana gitu. Nah Mas, kalau ngomongin tentang produknya dari Teenager Dewi, mengalami perkembangan juga sih Mas? Iya Mas. Di tahun dari awal mulai Teenager sampai sekarang tuh banyak melalui tahap-tahap yang banyak Mas. Saya dalam artian fase-fase yang lebih ya, naik ya. Dari 2009 kita ke fokus ke dalam artian ke musik. Ke musik aja deh, kalau enggak ke global deh. Akhirnya mikir lagi, kalau gini kita pindah lagi. Jadi ngelebar. Dari awalnya Teenager itu 1 desainer, bisa ketiga itu kan kadang melalui beberapa tahap Mas. Yang kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak muda sekarang ya. Jadi aku harus mikirin sampai, aku harus narik 3 desainer nih misalnya ya. Yang bagian musik sendiri yang memang spesialis, kakakku sendiri nih musik. Nanti yang bagian seniman orang-orang selatan ataupun anak-anak yang suka yang gambar tangan, aku punya sendiri nih. Dan yang kira-kira, lagi rame musik tentang ini nih, aku punya sendiri. Jadi dengan 3 tipikal yang berbeda.
Jadi kalau dibilangin benang merah tetap ada benang merah teenager gitu loh. Lebih intinya tetap teenager ya, saya bilang. Benang merahnya teenager. Tapi kalau untuk memenuhinya kita tetap ada 3 desainer. Jadi yang untuk fokusnya, jadi misalnya kayak aku anak motor, misalnya Mas. Oh aku mau beli bat ini, oh ada tema motornya kok. Ibaratnya kayak gitu tuh misalnya. Kalau dari aparelnya Mas kayak ngomong ke apa jenenge kan nambah ya. Sekarang ternyata sono jam tangan ono dan sebagainya. Dulu awal enggak ada kan Mas? Enggak ada. Yang teenager itu yang enggak bikin cuma sepatu Mas. Yang lainnya udah dibikin semua. Sepatu sama celana dalam lah yang enggak ada. Udah. Karena Boxer ada boxer. board Beda short. ya? Apa? Beda, board short. Oh iya board short. Kalau boxer enggak ada. Oh enggak ada itu ya. Sepatu sama itu yang enggak ada. Yang lainnya lengkap, ada semua. Ya maksudnya beberapa fase yang dari tahun 2009 sampai 13 tahun lah Mas ya. Dari item yang cuma kaos dan Mas Budi tahu lah 2010 saya cuma apa kaos doang kan, Iya, cuma jaket 2 biji kan kemeja pun seadanya. Sampai yang bertahap permintaan pasar minta ini. Dipenuhi juga akhirnya. Ya. Sampai ke gantungan kunci, ke gantungan kunci, lanjat apa-apa dan sebagainya. Tak bikin Mas. Nek desain sing tentang Jogja gitu ada nggak sih? Atau global bisnis Mas? Desain tentang Jogja itu ada beberapa ada Mas. Kayak aku pernah kerja sama itu misalnya kayak apa ya. FKY deh. Jadi aku dulu pernah bikinin merchandise FKY. Kan dikasih desain sama FKY nih, aku bikinin desain ini ya. Tak bikinin Mas. Oh berarti desain Jogja tuh kayak gini-gini nih. Tak bikinin Mas. Tapi diolah dengan desainer yang kekinian. Sing ciri khas teenagernya ada di situ? Ada. Misalnya kayak gitu tuh, misalnya yang lagi misalnya kayak gambar-gambar Jogja tuh ada beberapa juga. Pernah ada waktu itu ya berarti? Aku kalau di kaos teenager Mas pasti selalu dibilangin based in Jogja. Apa nih? Based in Jogja apa nih? Tulisannya di baju-bajunya beberapa. Oh iya toh? Iya, jadi mau orang Jakarta yang pakai ataupun orang-orang luar negeri yang pakai dibeli di marketplace pasti tahu ada Jogjanya di situ. Ada beberapa tulisannya Jogjanya. Kalau Mas Budi nggak ada produknya lagi ya. Terus ketemu barangnya tuh sih, weh ternyata kan gitu ya. Ya, gitu. Ada tulisan Jogjanya nggak? Pasti ada tulisan Jogjanya di bawah itu. Apa di itu? Apa? Di kaosnya. Di kaosnya? Kesablonannya. Nggak, di tulisannya, nggak ada ya. Ada beberapa yang di tulisannya Jogja gitu. Atau? Nggak, tulisannya ada beberapa. Tag? Nggak, bukan tag. Di tulisan di sablonnya Mas, di desainnya. Di desainnya gitu? Ya. Jadi apa ya, kalau dulu orang datang ke Jogja selalu membeli oleh-oleh. Nah, aku pengennya gimana caranya ya si distributor yang ini bisa juga kayak gitu Mas. Jadi nggak melulu orang datang ke Jogja membingung ya. Tapi sekarang kalau kita ngomongin oleh-oleh Mas ya, orang-orang luar Sabtu Minggu, toko itu selalu rame Mas. Itu orang luar kota Mas. Ke distro Mas, iya. Itu Sabtu Minggu orang luar yang datang rame. Orang di luar, ke distro. Loh, saya bilang ke kasir rame, nggak tahu bos ada orang dari luar kota beli Sabtu Minggu Mas. Jogja. Dari mulai Covid Mas. Oh iya, Covid tutup nggak sih? Enggak. Buka, tetap buka. Toko tetap buka. Rame Mas. Oh iya, Sabtu Minggu. Oh tapi memang karena itu kan Jogja kan rame ya Sabtu Minggu ya. Iya. Itu liburan kan. Karena kan banyak anak-anak sekolahan, tepat mereka karena udah mindsetnya udah tahu distro. Dan ada wilayahnya, langsung datang mereka. Dan datang ke Jogja nyari. Tadinya di tokonya. Ya, right Mas. Karena orang Jogja sendiri kan bisa setiap saat ya datang ke sana. Kalau Jogja pakai Gojek. Pakai ojek online. Oh iya. Karena mereka nggak mau repot. Malah gitu. Orang Jogja itu keluar kalau pas Lebaran. Kalau orang Jogja asli ya. Sama kalau mereka untuk beli biasanya nge-WhatsApp dia anak-anak admin kantor. Gojekin lah. Serius Mas. Iya sih benar. Pinjol karena mereka malas. Misalnya yang belinya daerah Kulon Progo, Bantul ataupun daerah Gunung Kidul. Males kadang-kadang mereka yang paketan lah, dipaketin lah, kadang yang pakai pinjol, pakai ojek online lah. Lihat di marketplace itu kayaknya Mas. Ya. Kalau ke website Mas. Oh website tuh. Ini masih enggak langsung chat langsung gitu ya. Lihat alamatnya Jogja. Kenapa enggak ke toko aja sih? Lalu tak arahin ke toko aja Mas, enggak usah Mas. Nanti ada yang COD kok. Ngambil dari ojek online ke kantor ngambil. Gosen. Iya, gitu-gitu ada ya. Banyak Jogja. 50% Jogja Mas. Dan modelnya ngono gue ya. Mereka orang teko ning toko tapi by WhatsApp tanya stok ada. Selama transfer Covid ya, langsung selama gitu. Covid gini.
Jogja gitu ya. Iya. Terbantu juga berarti ono kayak gitu Mas ya. Ya terbantu Mas, kayak dulu aku punya kerjasama sama kayak kerjasama sama ojek online, salah satu ojek online ya di Jogja. Ya kayak gitu. Jadi pembelian barang di Teenager gratis ongkir. Dari salah satu ojek online itu. Kerjasamanya selama 3 bulan. Oh iya. Kalau Covid. Karo ngerespon kayak gitu juga gak sih Mas? Ngerespon update samping gitu gak sih kalau teenager dewe Mas? Maksudnya Mas? Kayak itu tadi ternyata ada yang bisa apa jenenge? Kerjasama itu. Tapi lebih ke memfasilitasi jatuhnya. Kalau sebenarnya kerjasama kan bisa lah ya merger atau Ya, kolaps dan sebagainya gitu. Tapi lebih ke membaca kondisi sekarang kayak tadi itu ternyata ada ojek online yang orang-orang bisa beli lewat situ terus akhirnya menggratiskan atau dan sebagainya. Itu mereka yang ngajak. Mereka yang ngubungin saya Mas. Siapa? Oh orang yang sana. Ojek online, salah satu ojek online ya. Yang Ngubungin ngubungin. saya, Mil gini ke kantor. Oh ya, ke kantor, meeting. Gimana caranya biar sama-sama jalan. Orang pembelian barang teenager gratis ongkirnya 1 Jogja. Oke, saya bilang, salaman kita. Tapi itu barang dari kantor bukan dari toko? Toko. Oh dari toko, ambilnya dari toko. Nanti itu pakai masukin kode toko kita udah beres. Itu kamu dari kapan tuh Mas aslinya? Toko 2017 Mas. 2000. Mulainya 2016. 2016. 5 tahun ini ya kurang lebihnya. 5 tahun ini ya. 5 tahun ini Mas. Wow. Oke Mas. Ada mau expand di toko di kota lain gitu atau? Maunya ada Mas, harapan dalam artian masih pengen punya toko di Indonesia ya. Tetap kan aku harus ngebagusin dulu namanya Jogja Mas ya. Toko Jogjaku harus benar-benar yang keren dulu Mas. Dari barangnya kudu keren. Kan bagiku sampai sekarang pun aku masih yang belum yang menemukan titik yang peaknya. Ini keren banget nih. Masih yang kurang nih, masih kurang terus. Manusia lah ya. Nggak ada habisnya. Puasnya ya. Apalagi hobi. Wah wis ra rontak ya. Maksudku saat aku udah ngebikin tokoku yang bagus. Mungkin setelah pandemi nih Mas ya. Kalau udah enakan ya. Amin. Toko itu mau tak rombak, tak bikin memang daminya Mas. Jadi ada unsur yang. Jadi setiap aku ngebikin toko dimanapun itu bakal sama. Displaynya, depannya semua sama. Dan ada kata Jogjanya, home base-nya. Karena dari situ awalnya mulai gitu ya. Karena aku apa ya, sama Jogja nih kayak utang budinya banyak banget Mas. Kok yo? Ya kalau aku nggak bisa menemui Jogja, aku nggak bisa kayak gini Mas. Aku kuliah SMA Mas, maunya tuh ke Bandung Jakarta Mas. Ngopo Mas kesana Mas? Loh dari Sumatera kan maunya Bandung Jakarta keren Mas. Oh iya ya? Iya, nggak boleh sama bapakku. Terus Jogja aja gitu. Ngapain kamu mau jalan-jalan? Kamu kuliah. Kuliah ya Jogja. Kalau mau jalan-jalan ya udah ke Bandung Jakarta aja, Ben. Tapi 1 bulan aja pulang ke Bangkal, Ben. Tapi kalau di Jogja bisa 5 tahun, 4 tahun ya kuliah. Waduh, mikir lagi ya kan. Jogja ada siapa, Ben? Ada kakaknya kan di Jogja, ya. Ya sudah. Loh kamu dari Jogja dulu? Dah, cuma kan jauh Mas, jadi Kaliurang kan. Ya. Bilang, waduh deket sama kakak tuh gak enak. Saya bilang, kan gak enak Mas, pantau Mas, ngapa-ngapain susah. Kamu niatnya mau sekolah Mikir apa? karena Beling ya gue kok terpantau bingung. Ya umur 18 Mas lah, zaman-zamannya lagi nakal-nakalnya kan. Apalagi orang daerah-daerah ketemunya ke ibu kota coba. Wih seneng, apa-apa ada. Ya. Dari kabupaten tutup jam 8, ibu kota 24 jam. Udah pikiran udah macam-macam. Ketemu lah Jogja makanya, Jogja banyak kenang. Waduh, parah. Nah, kalau ngomongin Mas, inovasi-inovasi yang dilakukan sama teenager dewe itu apa Mas? Inovasi sekarang Mas, yang kita lakuin memang tetap kita kan sesuai konsepku di awal ya Mas ya. Teenager ini jadi tulang punggung. Pengen membawa banyak cabang yang jadi foundation sebenarnya Mas. Yang masih berkutit pas mau jadi enak, Covid, lagi. Nah, inovasi pun sampai sekarang tetap kita inovasinya ya tetap ngedukung skenanya kita loh Mas. Dan artian tetap ke komunitas, kita support komunitas bikin acara, ayo bikin acara apa. Collab pun sama sampai sekarang yang belum terwujud memang sama perusahaan gede yang belum tak dilin sebenarnya Mas. Ya tadi itu yang masih mbok gantungin itu ngono-ngono ya. Sama minuman juga ada. Ada juga. Oh. Yang mereka minta di botolnya itu ada tam teenagernya, itu untuk nasional. Aku yang masih masih banyak mikir lah Mas, masih banyak pertimbangan. Cuman gue anak muda banget Mas. Ya. Iya kan, udah. gue lifestyle anak cah nom banget tuh.
kayak gitu, menemukan kayak gitu di minuman yang dia senengin gitu kan. Ya, cuma kan aku sih keren mas. Aku senengnya dulu. Saat aku kerja sama mereka aku seneng. Cuma nanti imbasnya ke depan aku nggak bisa kemana-mana. Oh itu yang masih jadi pertimbangan-pertimbangan. Aku selalu kerja sama tuh aku nggak mau eksklusif. Ya. Karena kan banyak usaha yang sama ya. Aku gimana caranya bisa masuk ke semua mereka. Saat aku udah ke A, aku nggak bisa ke B, ke C, D, E. Udah mati ya. Oh. Gimana aku bisa banyak teman gitu mas. Saat aku ke A, B, C, D jadi musuhku dong. Iya jadi Kalau aku lawan. nggak, jadi kalau aku cuma sekedar kerja sama Mas Buni, kita kerja sama biasa aja ya. Kita berteman mas ya. Iya. B aku bisa kerja sama loh sama kamu. Iya. Sama B juga kita kerja sama. Bisa. C, D, E. Kan profitnya paling banyak aku mas. Ya nggak sih kalau kita ngomongin sistem bisnis. Iya kalau teman-teman banyak. Iya. Linknya makin banyak di situ. Makanya aku masih yang ngeragu terus untuk lebih ke eksklusif di situ mas. Tapi kalau kita ngomongin profit ada. Cuman kan hidup bukan segala semuanya profit ya. Ya. Bagiku ya. So di tempat-tempat yang ya misalnya aku kerja sama sih masih eksklusif mas, 3 tahun aku sama kamu terus masih nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tiba ternyata yang lagi musim tahun depan si B. Oh iya coba. Ya sama kayak MC lah. Iya. Nah kalau Mas Budi ke A terus kan nggak bisa ke B, C, D, E dan F. Apa ngomongin yang ini event? Kita menjulit lagi ya. Janganlah. Oh, apa sih? Tapi kan WC lagi. Aku begini itu. Oke. Titinya mas. Iya. Nah, tadi tuh mas musisi sing apa skena sing kayak gimana tuh yang dijadikan apa namanya? Orang prioritas ya, tapi pertemanan awal-awalnya dari teenager mas. Kalau aku mas, all genre mas. Kalau untuk musik ya, aku tidak pernah teenager itu tidak pernah membatasi namanya teenager untuk ke musik punk, enggak. Teenager untuk ke hip hop, enggak. Ke dangdut, enggak. All, semua bisa. Semua dangdut ya iya mas ya? Semua mas, apa salahnya mas? Mau dangdut, mau punk, mau hip hop, bedanya apa? Sama-sama musik mas, cuma beda aliran mas. Kalau kita mengemasnya benar itu brand, yang pakai dangdut mau hip hop, metal dan apa, pakai aja mereka senang aja, nggak ngaruh. Asal harus kita pintar ngemasnya ya. Tim kreatif aku yang ngemasnya gimana caranya saat dangdut make si punk, metal, hip hop dan teman-teman ini nggak protes dulu, karena masih oke. Makanya aku selalu bikin 3 desainer mas. Oke. Saat ada dangdut ya ada desainnya, misalnya dangdut kayak gini udah tak kasih logo-logo terus sama biasa. Wah kalau pang desainnya ini gambar yang gitu tuh, gimana gitu. Jadi saat ngemasnya enak banget, nggak pernah aku mengkotak-kotakan musik itu nggak pernah. Jadi di kantor itu saat aku ngobrol sama anak musik ketemu semua mas, mau dangdut mau siapa. Iya, benar sih. Aku ngeliat juga kan, Guntur juga pakai benar ya? Ya, kalau Jogja rata-rata pakai ya. Band-band Jogja. Kalau aku mas, kalau teenager ya, kalau untuk Jogja komunitas kita 80-100% itu pasti kita support mas. Kalau untuk Jogja, aku senang kalau namanya band Jogja minta apa-apa ke kantor pasti aku senang. Teenager banyak kayak di Jakarta, Bandung dan teman-teman di luar Jogja ya mas, banyak nawarin, ayo dong sponsor kita, ayo dong ini. Tak tolak semua mas, enggak. Karena temanku masih banyak di Jogja mas, yang punya band apa-apa. Mas aku nggak support mereka, aku support mereka. Support ini dulu ya, iya no, aku punya rumah kok, aku punya keluarga kok di Jogja. Kenapa nggak Jogja tak openi? Aku dari bisa kayak gini ya dari Jogja kok, dari kalian-kalian kok. Daripada aku ngopenin luar, aku ngopenin kalian. Logisnya gitu. Kalau teenager dari dulu emang gitu, mau sponsor apapun. Kampung halaman sama kampung halaman di sana ada nggak sih? Bang Kadat. Yang ngajuin, mas tahu kampung halaman kita sama-sama orang Sumatera nih gitu kan. Ada juga ya? Ada. Cuman kan kalau di daerah sana emang mereka lebih ke event. Kayak event skate, event BMX gitu. Ada yang sampai sini, ada yang sampai ke teenager, ke kantor teenager. Ada. Ngajuin, cuman ya udahlah lah kampung halaman lah. Kita nggak ingat ya. Kalau luar nggak mas, kalau luar. Jogja lebih banyak, makanya Jogja kita benar-benar habis-habisan di Jogja lu mas. Karena pengen ngasih tahu ya teenager ini Jogja banget untuk Jogja dari Jogja. Buat orang sini juga. Iya. Iya. Walaupun jualannya di luar. Oh nggak apa-apa, itu namanya
Ya bener Harus kan? seimbang, Mas. Itu Seimbang kan, harus dapat dari seimbang. luar dibuat Jogja Main di gitu. sini ya gitu, hobi. Kedepannya Mas, kalau kedepannya mau kalau tadi ngomongin toko nanti juga akan Ya, harapannya akan bangun ya seperti semuanya bakal seperti itu. kalau bisnis pasti semuanya pengen harapannya ya pengen Arah ke bikin toko toko ya, gitu. arah toko ya, retail kan ya. Keluar udah Mas? Udah. Keluar. Luar Luar negeri negeri ya. belum Mas. Cuman kalau di marketplace sudah ada. Marketplace ya. Heeh. Marketplace sudah. Pembeli dari luar juga udah. Cuma ada. Kalau marketplace lebih global lah. Ya, Kalau kita sebenarnya. ngomongin marketplace. Cuman kalau dulu reseller, aku yang terjauh ya resellerku dulu ya. Itu Timur Mas. Kan udah kayak Indonesia tuh. Ya. Kan? Timur Leste. Timur Leste, ya. Timur, Dari Timur. Itu belinya pakai dolar Mas. Oh ya? Kirimnya lewat Ambon kalau nggak salah. Datang mereka Mas ke kantor Mas. Deal-dealan itu dan sebagainya. Iya, Gini. minta beli barang, Iya. beli. Oh, belinya di reseller di kantor beli. Saya bilang, dari mana Mas Timur? Timor Leste. Mas nanti harganya jangan dicantumin ya karena beda. Oh ya, saya nggak pakai teks, saya kosongin. Pakai dolar sana gitu ya. Belanjanya pakai dolar ya. Oke juga sih. Jualannya emang soalnya mereka juga pakai kursnya beda ya Mas ya. Request nggak? Mereka request, Mas kayak kalau di Timor Leste kayak gini desain yang Enggak. Kalau rata-rata reseller tuh nggak pernah ada request Mas. Jadi asal aku ngasih desain apa, katalognya kayak gini, ya udah mereka sudah tahu nih, milih semua udah. Nggak pernah request apa-apa. ono reseller yang unik gitu Mas. Banyak Mas, yang unik. Yang nggak bayar tapi. Gitu tengnya ora unik Unik gitu ya. Iki udah. Kan unik ya. Unik. Reseller datang dengan baik Mas, beli bagus barangnya, kita beli lah gini. Oke, unik nggak? Tiba-tiba hilang tanpa kabar di PHP. Unik ya. Iki gak unik jenenge rugi, jenenge waton kuwi jenenge Itu waton. rata-rata karena kan bisnis di kita ini kan bisnis kepercayaan Mas, bisnis di trust. Kita nggak ada namanya surat perjanjian nggak ada. Oh ya. Oh, kental ya Mas ya. Mana ada Mas perjanjian, jarang. Mau dari Papua sekalipun, telepon Mas, aku mau jadi resellermu, oke. Beli barang ya DP 50%, oke. Kirim langsung Mas. Transfer. Trust. Trust. 50% ya. Iya. Kalau dia hilang 50% rugi. Karena nggak ada namanya perjanjian. Enggak. Jarang. Itu semua clothing kayak gitu Mas atau Kebanyakan. banyak masih kayak gitu. Kebanyakan. Berarti kalian ono tim legal ya sih Mas Jitan ngono kuwi? Aku ada Mas. Iya toh. Aku ada konsultannya. Konsultan Cuman legal. kalau untuk yang kayak toko-toko itu kan ya kita tahu Mas, aku saat aku bermain kayak gini kan rule-nya tahu nih dari dulu saat aku punya toko ya aku juga sama kayak mereka. Oh iya sama saling kok ya. Saat aku sampai segininya ya sudah. Ya, jadi apa ya? Turun-temurun Mas pelajaran dia. Gitu tuh. Jadi untuk menghentikan nyetopinnya kita harus pakai legal. Nggak susah. Susah. Wong udah tradisinya kayak Ya, gitu. Distro clothing kepercayaan di situ. trust, misalnya lebih ya. trust Mas, kepercayaan. Ya. Susah. Bilang di bisnis yang bener-bener perusahaan tuh enggak juga, masih ada negonya. Susah ngomongin bisnis. Ini bisnis yang paling susah diomongin itu bisnis clothing distro Mas. Karena berhadapan sama komunitas yang pertama. Ya. Anak-anak muda ya kan. Anak muda. Reseller yang unik tadi. Jadi susah kita mau ngembang gimana. Iya sih. Tapi kalau ngomongin anak muda, Mas anak muda sebenarnya dinamis ya. Kalau ngomongin akan ada pembelinya, kan selalu ada anak Ya. muda gitu kan ya. Tapi ngomongin selera, anak muda itu membaca seleranya itu kan yang jadi kejelian Ya, teenager di situnya. ya itu tugas aku sama anak-anak Mas. Jadi kalau malam-malam Mas, kalau misal pulang dari kantor jam 8, untuk keluarga sampai jam 10, jam setengah 11 itu Mas, itu ngeliat Instagram Mas, apa yang lebih ramai anak-anak muda sekarang. Nongkrong ke kafe-kafe, nongkrong ke kopi-kopian, lihat oh lagi pakai gini, oh gini, oh lihat lagi di luar pakai apa, di combine. Jadi muda terus kita Mas, Iya. di luar kepalanya pusing, nongkrongnya enak. Kudu main kan, bisa gini kan kudu main, udah lihat. Ya, aku selalu menemukan Mas apa jenenge ya itu ketika ini bisa menciptakan tren pakaian kan misalnya kan kayak gitu kan ya ada tren fashion dan sebagainya terus kalian kan bikin ini nggak pada saat itu juga Ya. 5 bulan 6 bulan sebelumnya untuk membuat itu. Ya benar. Kadang-kadang kan ada yang kita tuh yang mematenkan yang, aku desainku yang nggak mau, aku nggak mungkin ngikutin yang luar. Cuma kan tetap kita harus tahu nih Mas. Kan aku kan produsen. Iya. Kan aku harus tahu selera konsumen juga. Kalau Iya. kamu makan yang nasi, masa tak sediain kentang. Betul. Atau kan aku tetap nyadiain nasinya 60%, kentangnya 40, nggak jauh-jauh dari
dari benang merahku. Ya. Benang merahku 40%-nya, cuman yang dikonsumsi konsumen 60%. Jelas ada. Nah, tetap ada gitu Mas. Oke, satu pertanyaan berikutnya Mas. Ini ngomongin tentang, bukan pertanyaan ya, tapi pendapat Iya, tentang Citayam Fashion Week. Mas, mau nyari siapa? Apa? Roy? Bungnya? Kurma atau siapa? Aku ngikutin juga Mas, ngeliat. Iya. Karena kan lagi banyak di media ya. Mereka kan, ya itu pemain-pemain clothing dalam negeri juga dipakai. Ada yang dari thrift juga, ada yang mereka pakai juga. Kan ono-ono, terus ono yang nggak tahu karena nggak kelihatan label dan sebagainya. Ono-ono kayak. Tapi secara global, secara umumnya gitu, ndelok kono apa sih Mas? Itu anak muda kabeh loh Mas, yang usianya. Ya, kalau aku sih kalau kita nggak ngomongin di luar fashion ya Mas, kalau kita ngomongin Citayam Fashion Week ya kan, sebelum mereka ditunggangin nama yang kayak clothing, itu kan kalau aku sih aku senang Mas saat mereka dari orang yang mereka tuh kan pengen nunjukin ini loh kami, komunitas kami harus diakuin, ya nggak apa-apa bagi saya sih. Saat mereka ditunggangin sama namanya distro atau clothing yang berbayar, ya kan kayak aku sebagai pelaku pun ya kenapa sih harus ditungganginnya, biar mereka berekspor sendiri aja. Saat kalian udah nunggangin, kan kalian nggak kasih passionnya. Mereka udah nggak bisa berekspor sendiri tuh Mas. Oh iya, betul. Ya kan harusnya kayak aku misalnya Emil dan kostumnya kayak gini, tiap hari aku nongkrong di sana kan pasti kan udah aku punya nge-trend sendiri ya. Saat aku dikasih baju sama Mas Gundi, ini Mas pakai ya barangku ya, kamu dibayar per bulan gini. Berubah Mas, jadi bukan aku lagi. Jadi kan bagiku ya kenapa sih harus ada kalian, biar aja mereka gitu. Ya natural aja, tanpa harus kalian ya mumpung lagi ramenya memang wajar kayak bisnis kayak aku kan nunggangin ya. Iya. Mau biar gimana caranya aku promo di situ. Tetap ada di situ. Nah, cuman kan harus lihat juga. Yang kalau aku sih mikirnya ya kalau untuk Citayamnya Fashion Week-nya is okay Mas. Aku senang ngeliat anak-anak muda yang apa ya, tiba-tiba mereka dari yang putus sekolah, tiba-tiba mereka bisa ke Sudirman. Menunjukkan ini mereka gede dan semua mata memandang mereka. Itu keren banget Mas. Cuman aku yang gak sukanya kenapa ada orang yang nunggangin. Ya kalian cukup melihat aja karena kan itu lahannya mereka. Ya biarin aja atau mereka nongkrong. Ya kayak kita nongkrong di UGM Mas, dimarahin ayo. Ya ngapain lu, itu mereka kok. Nah gitu aja loh aku sih. Kan kok style-style mereka kamu juga membaca gak sih Mas? Iya, stylenya kalau untuk stylenya makanya aku bilang Mas, kalau untuk ngomongin style kan mereka kan sekarang ya udah banyak tunggangin. Jadi kan udah ganti-ganti Mas stylenya. Kalau mereka dulu awal-awal kan mereka pakai yang namanya celana nih coret-coret. Iya, keren menurut mereka kan gitu. Ya itu kan trennya menurut di kalangannya mereka. Ya udah, kita cuma lihat oh ya udah kan beda pasar juga bagi kita. Kenapa harus kita campurin ke mereka, dari style aja udah beda. Kalau aku nih Mas, misalnya si A biasanya pakai karena udah gambar naga-naga nih kan. Ya ada. Baju gak apa-apa gede-gede. Tiba-tiba tak kasih aja dengan celana jeans yang slim fit. Pakai sepatu Vans, baju yang gambar-gambar teenager. Kan beda Mas, udah gak polem lagi gitu. Ini kan harus stylish. Iya kan? Itu udah bukan mereka akhirnya. Itu yang aku gak sukanya lu. Kalau pribadiku ya. Ya bagiku ya biar mereka aja. Tapi kalau benar-benar endorsean kan mereka kan bisa di feednya mereka. Gak harus dipamerkan di situ. Ya. Itu emang, tapi aku lihat sih emang gila Citayam itu emang. Sampai Indonesia kan ngikutin semua kan. Iya semua. Ada namanya Bandung juga ngikutin. Wah tekan ngenting-ngenting. Jogja mungkin ada juga tuh. Apa? Di M0 katanya. Ada Kan di M0 ya? Iya. Kemarin aku habis lewat Galeria itu Mas. Depan Jalan Solo itu kan. Itu ada satu, kalau nggak salah itu kayak hotel lah. Dia bikin video promo atau konten mungkin di situ yang konsepnya sama, nyebrang trotoar terus nyebrang itu. Zebra cross. Ini kan kayaknya kayak gini akan inspiring by Citayam Fashion Week ya. Ngomong kayak gitu. Aku tuh ngikutin Mas, dari pertama kali mereka mulai itu Citayam itu udah ngikutin. Karena kan aku harus update Mas ya. Dalam artian walaupun itu bukan di dalam skena, dalam artian bukan di pasarku ataupun masuk pasarku pun tetap di fashion gitu. Karena aku harus ngikutin dulu. Harus tahu lah minimal. Oh lagi rame ini, dan pakai apa aja sih? Oh gini. Oke lawan ini siapa lagi, lawanku ini. Di combine. Baru aku nanti kasih tim dulu. Lagi rame, tek. Udah. Ya kan itu bermula dari berapa harga outfit lo. Ya. Gitu kan gitu ya. Pertamanya dari itu ya, kan. Benar. Sampai mana-mana terus berjalan kemana akhirnya. Benar. Orang nanya kayak gitu ya. Ya kalau mereka ngomong apa adanya Mas, berapa outfit lo.
Ya mereka apa yang mereka omong ya gue 70.000. Kalau yang lain ya berapa lu 3 juta itu kan nggak logis banget Mas lah. Menurutku ya. Ya ada tapi Ya ada pakai, satu duanya iya. ada Mas. Heeh. Kalau dibilang orang 10 2 orang palingan nggak mungkin 8-nya pakai Mas. Sekarang tak bilang Mas Gundi. Kalau aku pakai jam ini palsu, Mas Gundi tahu apa? Aku pakai jam palsu. Nggak lihat juga sih ya. Nggak, kalau Mas nggak Gundi nanya lihat berapa itu jam baru. Casio Mas Emil? Heeh. 5 juta Mas. Oh, oke keren pasien lo. Yang orang lihat, jamnya 5 juta. Padahal belinya cuma 50.000 Mas. Ya. Apa ya tahu? Kan tergantungnya kita. Oh, kaos Supreme gitu. Tapi berapa? Ternyata itu juga Sampai kan lima dulu. iya. Dari online shop tadi itu marketplace yang nggak tahu mana gitu kan. Kan Ya. tulisan depannya. Nah, Supreme iya, merah-merah gitu. Tapi pernah nyoba gitu Mas, bikin konten tentang yang tapi memang itu lagi zamannya Mas. Konten kayak itu yang lagi dilahap anak-anak muda sekarang di Gen Z sekarang ya. dan itu kan berkembang dari TikTok, katakanlah ngono-ngono kayak. Ya nggak joget-joget juga sekarang. Ngomongin flat art juga ada yang di TikTok kan komplit aslinya. Karena aku kan nggak ada TikTok Mas. Aku liatin anakku Mas. Oh. Ini apa sih TikTok? Oh iya tahu sih. Ngapain aja TikTok? Joget-joget pi. Oh. Ya, Joget-joget, sebentar ini masih joget-joget ya buat anak-anak ya. Kalau anak-anak kan joget-joget. Yang nonton siapa? Ada nih yang nonton banyak. Anak SD Mas. Oh ibunya udah marah-marah. Apaan sih TikTok? Sekolah bener. Tak bilang jangan papi dulu ya. Nggak ada kayak gini nih joget-joget. Yang ada dimarahin tuh suruh les. Iya. Main sama tetangga-tetangga. Main di sungai. Main di mana-mana. Mana ada joget-joget. Tapi itu kan 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya nggak nyampe 10 bahkan 5 tahun ke depan, itu jadi konsumernya, marketnya teenager Mas. Ya. Anak-anak itu kan, kadang-kadang ya sih. Kita nggak tahu Mas ya. Untuk 10 tahun ke depan kan setiap tahun kan fashion ini kan beda kayak makanan ya Mas ya. Kalau makanan yang kamu makan tuh itu aja. Kalau fashion itu bisa berubah kapanpun Mas. Oh ya? Bisa berubah kapanpun. Dalam artian sekarang aku lagi ramenya oke bisa kaos begini. Nggak tahu tahun depan tuh bisa apa lagi. Makanya aku tidak bisa ngasih tahu bahwa untuk 10 tahun ke depan tuh fashionnya bakal sama, nggak bisa. Ini dari hasil perbisnisan yang berarti sudah 2003 sampai udah ngikutin itu 19 wah Mas tahun. itu aku ngulik jadi berubah terus capek sebenarnya. Kalau enak tuh yang kayak musik gitu ya, yang berputar gitu. misalnya ini kalau kita ngomongin brand yang kayak apa ya, Polo lah. Kita ngomongin brand luar negeri ya, Polo ya. Iya. Itu paling enak tuh long life ya. Kan intinya itu terus kan gak bakal berubah ya. Kaos ada kerahnya, udah. Ada gambar yang naik beres apa gitu. selesai aja mau berapa puluh tahun udah masih gitu terus Mas. Warnanya itu terus kan. Iya. Gak ada dia bakal nambah produk. Iya. Kalau kita ngomongin tren, kalau Mas Budi nanya aku kayak Polo, aku jawab ya mungkin masaku anakku nanti. Kalau aku di brand Polo. Tapi ini teenager Mas. Anakku tuh belum tentu jadi masaku Mas. Aku nggak tahu nih 10 tahun ke depan nih aku mau teenager ini bakal jadi tren apa lagi nih. Tahun depan juga bisa jadi tren apa lagi nih. Aku ngulik-ngulik terus. Nom terus berarti gue Mas. Ya kudu nom Mas. Aku udah ngomong sama bini syarat punya suami punya distro ini. Harus sabar. Karena durasi waktu di rumah cuma 2 jam Mas. Iya. 2 jam sampai 3 jam durasi di rumah Mas. Nggak mungkin bisa lama. Lainnya cari insight opo dan sebagainya ngomong. Dari kantor pagi misalnya ya jam 11. Pulang jam 5, jam 6 lah pulang. Main sama keluarga 3 jam. Udah pergi lagi Mas di kopian. Ayo. Terus update. Iya. Karena ada teman undangan. Ada band ini, scanner apa, meeting ini. Udah kita ngobrol. Iya, tetap Lihat, nonton. yang udah. Nongkrong, iya. Anak sama istri korban. Harus 5 kata, 5 huruf sabar. Ya resiko Mas. Resiko. Benar. Mau nggak mau sih ya Mas. Ya. Oke. Karena kan orang berbisnis itu ada 2 ya. Harus ada nih korbannya 1 Mas, keluarga. Karena waktu lebih ke waktu sebenarnya. Beda sama orang kerja ya. Kalau orang kerja kan aku udah kepatok jelas. Aku udah dapat tiap bulan. Itu udah gak bisa digugat. Kalau bisnis kalau aku gak bisa kerja 24 jam. Nggak tahu dapatnya gimana. Iya. Terus sih Mas. Ya resiko lah. Ya plus minus Mas. Plus minus. Oke, ini ngomongin tentang lagi Mas. Perkembangan update kan aku lihat ada beberapa item-itemnya artikelnya dari teenager itu yang hasil kolaborasi. Kalau tadi mungkin masih ada yang digantungin, masih ada dan sebagainya gitu. Tapi kan ada event Binal ya. Ada kan Binal ya. Kalau salah masih ada di marketplace masih, ya, Mas. masih. Ngono-ngono kayak. Itu Masih. kolaborasi sing mbok pilih sing di event kesenian kayak gitu Mas. Binal itu dulu dia menawarkan Mas Pak Brodo.
Baru udah datang, Mas Emil, Ben. Binal ini kan event internasional. Ya. Ini belum pernah ada distro di situ masuk. Aku pengen kamu. Ya udah, ayo apa yang bisa tak bantu untuk Binal, Ben. Tapi Jogja kan, ya di Jogja bikin di acaranya di Jogja. Ayo, Ben, apa yang bisa saya bantu? Kita ngebikin collab baju series artis untuk 50 artis. 20 artis berarti 50 artis, antara itu lah Mas, lupa aku. Jadi karyanya artis itu Nah, tapi masukkan ke artis Indonesia ya, Heeh. bukan luar ya. Heeh. Artis Indonesia, oke tak bikinin nanti di tokoku. Semua karya-karya yang Jogja dipajang di tokoku semua Mas. Jadi pra eventnya di toko sebenarnya. Jadi aku tuh pas gini kemarin deg-degan Mas. Takut aku kemarin. Kenapa takut tuh? Ya pajang lukisan di toko Mas, harga 300 juta. Oh. Robek dikit mati aku gantinya Mas. Tapi lukisannya juga di situ? Iya. Wah. Ada 10 lukisan sama patung-patung di toko itu Mas. Dibawa dari JNM itu. Selama sebulan di tokoku sebelum Binal itu. Apa gak deg-degan aku? Di 10 malam hilang. Hah? Mana lukisanku? Wow. Patungku rusak atau pas lagi dibawa juga senggol. Aduh, regane karo sewa toko podo. Ya makanya. Aku deg-degannya ampun lah itu. Sebulan itu. Cuma seru Mas. Asik aku bisa ketemu seniman, ngobrol-ngobrol sampai aku ketemu nama orang mana sih, orang luar negeri yang sampai sekarang mereka produksi di aku masih. Dia punya klien kayak Mas di luar negeri, seniman itu sampai sekarang masih produksi di tempatku. Ketemunya karena di Binal itu? Ya, di Binal mereka kemarin ke kantor. Itu juga sama, desain mereka, gambar mereka, Beda Mas. artwork mereka Beda. teraplikasikan di kaos gitu enggak? Ya, jadi luar negeri, ya di saat mereka seniman itu pulang, Hah? mereka bikin clothingan, bikinnya di Indonesia, di tempatku. Kirimnya ekspor berarti kan. Iya. Terus ini kontainer lagi naik tinggi Mas ya kan? Ya, Gokil ini ya. mereka semua yang Mas. Oh oke, yang ngurus mereka. Kalau enaknya gitu kalau kita orderan ya. Ya kita nggak ngurusin pengiriman. Shippingnya nggak ngirimin, nggak mikirin ya. Kayak mereka kan dari harga PP udah murah di Indonesia. Yang jelas, Iya. dibanding sana kan. Betul. Nah selain itu, selain Binal apa? Binal, Kalau- habis itu yang kemarin ada event di Jerman Mas. Seniman juga, itu yang berangkat si Perontakan. Bahan dan sebagainya. Bukan, tapi bukan hal satu lagi siapa sih ya? Oh sih. Siapa? Ya, Ya. yang berangkat Jerman, jadi collab-nya sama mereka kemarin. Event 5 tahunan sekali di Jerman itu seniman lah. Jadi mereka ngebikin teenager X mereka di sana. Bikin sablonan, bikin apa acara-acara di sana. Oh iya, kan ya Mas. Bulan kemarin udah di Seru Jerman ya, Mas, kemarin. kemarin. Masih ya kemarin apalagi ya. Lumayan sih Mas kalau untuk seniman. Papermoon nggak sih kemarin? Juga ada Mas Papermoon ya? Peppermoon Ada nggak sih kemarin? lupa aku Mas. Di Kayaknya. Binal ya Pak ya? Kayak Binal. Kalau seniman banyak Mas, Binal, apalagi ya musik-musik palingan Mas ya. Sama apalagi kemarin ya. Collabsnya kayak gitu ya, ke event atau artis series gitu juga ada Mas? Series ada Mas. Band-band itu ada. Oh band-band ya? Soalnya kayak teman-teman Mila bikinin aku baju lah. Aku nggak pede ini bikin baju. Udah. Aku selalu milih band-band itu Mas, band-band yang kira-kira yang teman-teman sendiri. Kalau aku kalau teman-teman, kalau misalnya kalau aku untuk menawarkan aku nggak mungkin Mas. Karena aku tahu tuh di situ uangnya kan. Ya. Kalau aku menawarkan ini materialmu tak bikin. Nggak dikira maruk loh. Nah itu aku yang nggak mau situ Mas. Ora apa-apa aja nih Mas yo. Ya kan beda Mas. Oke, yo tetap anu ya. Tetap mereka yang Ya majukan kan, ya ini. karena kan mereka punya masa atau Mas. Oh, iya. Jadi kan dikiranya nanti kamu jual barangku, beli masaku. Nah itu yang kecuali mereka datang Mil gimana ya, oke kita beli bareng yuk, ayo gitu mau aku. Oke. Expo gitu masih nggak sih Mas sekarang? Expo masih Mas sampai sekarang masih semenjak Covid ini kan, Covid hilang tuh. Ya. Wah, pas setelah Covid ini ada lagi. Cuman Covid-nya. aku terakhir ikut Expo itu tahun 2017. 17 ya, Aku ikut 17. Expo. Aku pun mau Expo tuh kalau di Jogja doang Mas. Kalau di luar aku nggak mau. Dan aku Expo-nya pilih-pilih juga. Karena bukannya mau sok-sok atau gimana, karena saat ada IO lokal bikin Expo, aku ngapain perang sama keluargaku sendiri Mas. Pasti kan yang IO lokal bikin Expo kan pasti yang pesertanya ya sama juga. Satu Jogja semua ikut. Iya. Apa iya aku perang sama mereka? Nggak bakal mau aku Mas perang sama keluarga sendiri. Ibaratnya kan keluarga ya. Ya. Kalau IO nasional kayak Kikpres kan ada dari Jakarta, Bandung. Itu tolak ukurku Mas. Jadi aku mau sebelah sama mereka mau. Aku lalu ikut event itu kalau Jogja. Kalau lokal aku nggak pernah Mas, jarang.
Oh, Kikri itu bukan juga muter-muter Mas ya? Ya muter 5 kota Mas. 5 kota. Cuman aku lalu ikutnya Jogja tok. Oh gitu. Ya. Malang, Dulu Jakarta sempat ikut, juga. kalau dulu tahun sebelum 2016 ke bawah tuh memang aku ikut terus Mas, karena lebih pengen mengenalkan produkku di kota Bandung, Jakarta. Saat udah stop, aku punya durasi yang selama 3 tahun aku udah stop nih. Cukup Cukup. gitu ya. Kita kandang, sekarang kandang. Main Jogja aja. Jogja. Ya udah. Dan Jogja pun harus pilih lihat lawan mainnya siapa itu. Kalau lawan mainnya nasional, Yo ikut. yo gitu ya. karena kan ini membawa nama Jogja nih, Enak nih. nih. Iya. Nah, Oh, no. tapi kalau untuk IO lokal tiba-tiba yang ikut pesertanya banyak walaupun di JIC sekalian, lihat 70%-nya orang Jogja, mundur aku Mas. Enggak. Masuk perang karo juru dewe ya. Di rumah sendiri ya. Ya logikanya kamu baru mau bikin usaha Mas. Aku udah lama bikin usaha Mas. Kalau aku ikut Ya. secara posisinya udah menang banyak aku dulu. Untuk promosi apa Mas aku udah banyak. Gantian, yo kamu sih. Udah sekarang kamu aja, Jalan, udah saatnya gitu ya. kamu silakan. Tapi kalau butuh apa-apa hayu, cuman aja nggak bakal ikut. Gitu. Gitu. Terus pengaruhnya gede Mas. Expo kayak gitu buat memicu perkembangan. Kalau dulu oke Mas. Untuk memicu bisnis dalam artian Expo dulu tolak ukurnya bahwa keren. Saat orang datang ke event distro keren. Beli barang distro keren. Sekarang kalau dibilang tolak ukur keren sih enggak, aku rasa. Karena sekarang banyak pelaku-pelaku itu yang tidak tahu rule-nya distro itu seperti apa Mas. Zaman dulu. Nah, jadi aku bikin baju, Mas Kundi bikin baju ya 3 lusin. Bikin, didesain, bikin, jual. Kita nyari profit. Ya. Kalau dulu niatnya gue mau support skena. Jadi kalau dulu kan belum dipikirkan Mas, apa ya desainnya paling bagus ya. Untuk band apa ya, komersial apa ya kira-kira masuk di daerah ini tak dipikirin mateng Mas. Kita harus banyak main, kemana-mana dulu ngobrol-ngobrol dulu. Kalau sekarang enggak. Nah, itu yang jadi suasana di situ udah enggak senyaman dulu lagi lu. Karena sekarang banyak yang mikirnya bisnis. Karena selama orang Indonesia masih pakai baju, bisnisku aman, aku bisa bisnis itu dulu. Dan tanpa mengeluarkan uang yang banyak. Temanku banyak. Nah, yang itu yang menghancurkan tiba-tiba saat mereka awalan bikin bisnis di Expo langsung. Gak laku. Kan di sale Mas. Iya. Balik modal, disitulah eksklusivitas distro dipertaruhkan. Oh Mas. Iya. Bener. Bener kuwi soal yang di keranjang itu yang. Itu kan sebenarnya kan kayak gitu tuh memang ada. Cuma ada timingnya kalau di toko. Setahun sekali pas Desember cuci gudang. Jangan setiap Expo tiap bulan di Sale di situ. Jadi kan orang yang beli barangnya di distro sekarang kan udah nggak keren lagi. Iya, barang sale kayak gitu. Ya gitu juga ya. Keren itu loh. Jadi nggak balik lagi ke rule zaman dulu. Ya. Oke Mas. Karena guys dari 2003 sampai sekarang berkutat di distro clothing fashion kayak gitu Mas. Sekarang banyak anak muda yang juga berusaha mencoba untuk berbisnis di sini. Berbisnis di ranah ini. Berbisnis lah katakanlah. Kalau ngomongin fashion, hobi dan sebagainya. Ya itu ada juga pasti kan gue. Nah, itu ya Mas. Wejangan. Kalau wejangan nggak terlalu oke, pesan atau pesan dan pesan. Pengalamanmu lah yang mungkin bisa kamu jadikan konco-konco ini semacam pegangan menurut Mas Emil. Kalau aku sih Mas, kalau dari aku ya bisnis ya. Bisnis itu adalah hobi bagiku. Hobi dalam artian yang kalau kita ngelakuin hobi, pasti itu nggak ada beban. Kalau dari awalnya bisnis yang kita berbisnis tanpa kita nggak sukain produk itu nggak bakal jalan Mas. Kamu pasti lakuin bisnis itu tertekan, beban. Soalnya kayak Mas Gundi sukanya olahraga badminton, tiba-tiba dia ajak teman renang, pasti Mas Gundi beban melakukan renang itu. Iya rasanya. Ya, sama kayak aku ngelakuin bisnis clothingan. Saat aku senang, jadi aku jalannya mau waktu 24 jam Mas, aku mau di situ. Tanpa beban, tanpa memikirkan rugi untungnya gitu Mas. Karena udah senang duluan, jadi apa yang barang kita senengin, itu udah pasti, ya sama kayak kita punya anak Mas di sini. Saat kita melihara anak dari kecil, sampai gede senangnya minta ampun Mas. Saat dia udah gede jadi,
tambah senang ya Tambah kan. senang Nah, ya. saat dia kecil dia tambah rugi, beli pampers, susu, tetap senang. Tetap senang. Sama kayak bisnis mas. Intinya gitu, semangat, sabar, udah beres. Kalau aku mau ngomongin kayak yang di YouTube itu udahlah, lebih banyak lah. Tapi kalau intinya kalau aku sih bisnis itu lebih kesenang dulu. Karena saat kamu udah, aku senang masak, ya udah bisnis sama masakan. Daripada kamu senang masak, bisnis baju tuh gak nyambung banget. Karena kamu nggak bakal tahu taste-nya itu kayak apa. Kayak aku suka beli baju, beli apa-apa, tiba-tiba aku bisnis kopian. Ya kayak jadian kopi aku nggak laku mas. Tutup. Karena itu bukan passionku gitu loh. Cuma kalau untuk menambah bisnis, it's okay. Bertahan 7 tahun mas, cukup lumayan lah bertahan 7 tahun. Ya, benar. Pengalaman lah di situ akhirnya ya. Sebenarnya kalau untuk dibilang rame, ya rame. Itu kan bukan bidangku. Jadi aku ngelakuin itu setengah hati. Beda mah kayak di Teenager Fashion kan aku ngelakuinnya 24 jam. Mau ada waktu 36 jam sekalipun, aku mau di situ. Berlama-lama di situ. Dan ketemu orang banyak aku mau. Aku kelingan deh malah dia pernah punya itu kopi itu ya. Kopian itu kan tak bikin kan sebenarnya kan punya temanku mas. Temanku udah tutup, dia datang, Mil, aku mau bikin lagi. Cuman aku, oke, kita bikin dari nol. Cuma aku cuma bikin manajemennya, kamu bagian masak. Oke, tak bikin mas. Aku bikin kopian itu sebenarnya buat tamu-tamuku kalau ngopi gratis. Intinya, mau teman-teman, ya sana lah, sana, atau kopian sana. Ya. Ngopi nongkrong sana. Kalau ada duit bayar, kalau enggak ya udah. Ya. Nah intinya itu dulunya mas. Jadi aku bisa membawanya ternyata udah teenager sempat berhasil mas. Aku bikin foundation itu kan. Punya kopian cabangnya. Bisa mengkaryakan 48 orang di situ. Lumayan ya, dari teenager tuh semuanya. Rugi-ruginya teenager lagi support. Ya. Aku kelingan gimana karena tempat kopinan itu adalah tempatku putus sama pacarku itu ya. Di situ? Kelingan apa sih? Karena itu tempat nyaman. Aku pernah ke situ mas, ya sering ke situ ya. Terus menurutku loh ngene teenager juga konco-konco dhewe terus aku mampir ngobrol pacaran di situ gitu kan terus ya aku mau lagi nggak nyaman terus ke situ terus ternyata kopi nang ngene milki ngono kae. Itu bubarnya mas, karena barengan sama toko itu. Aku sebenarnya sedih mau ninggalin itu sebenarnya. Toko bayaran kontrakannya juga, itu juga naik mas. Harus 5 tahun, bingung lah aku. Tapi kan jantung gue ini. Fashionnya. Akhirnya sudah lah 48 orang ini dibubarin. Ya, aku sama istriku gimana, ya udah mau gak ada solusi lagi, ya udah kita bubarin aja. Karena kan kamu lebih utamanya ini, kamu nyamannya di sini. Iya. Ini nanti kalau jadi nanti bisa ya bisa lagi juga mas, kan. Bisa mana lagi. Memang banyak pengembangan tuh banyak banget pengenku. Dalam artian ya bisa ngajak teman-teman lah. Ya. Yang ini gabung bareng. Siap mas. Ini sharing-sharingnya kayaknya udah cukup lama. Oke. Ngono link closing ini pun Rubik juga kayak gitu closingnya. Supaya ternyata ngobrolnya ternyata mas ya. Oke, ada closing statement mas menurutmu? Kalau nggak ada juga nggak apa sih. Kalau ada? Nggak ada mas. Kalau sih hidup itu nikmatin aja mas. Mau kalau aku sih nggak perlu kita berlama-lama mikirin bisnis lah. Kalau aku sih lebih ke investasi teman. Dah. Cahnom gitu. Berinvestasi dengan teman. Iya. Cahnom gini itu lah. Kalau kita ngomongin muda sampai ke tua, kalau kita ngomongin sekarang, aku selalu ngomongin investasiku bukan investasi di rumah ataupun di uang, investasiku dari teman, pertemanan. Itu omongan di muda. Ya. Kalau di tua nanti mas, kenapa kamu berinvestasi teman? Yang angkat jenazahku meninggal siapa kalau bukan teman mas? Yang mendoakan aku selama 1 minggu siapa lagi kalau bukan teman-teman? Iya benar. Udah itu aja kalau kita ngomongin versi tua ya. Iya benar. Kalau sekarang aku ngomongin berteman, kita ngobrol biasa enak. Tapi kalau aku ngomongin versi tuanya, kenapa kamu berinvestasi teman? Apa rumahku bisa mendoakanku selama 1 minggu? Apa rumahku itu bisa membawa jenazahku? Iya. Ya kan? Konco tapi kalau kita ngomongin tua ya. Kan masalah saat orang tua kan misalnya agak lebih ke ibadah ya. Kalau muda kan, masih setengah-setengah lah ya. Benar. Oke. Ini cahnom banget iki pengen ya kan iki. Konco serawung dolan endi itu poinnya. Itu yang penting Mas. Karena zaman aku datang ke Jogja 2021. Temen dari mau tukang tampel, tukang bakso, tukang semua tak temenin Mas. Sampai sekarang tuh mereka masih main ke kantor Mas. Serius. Pindah pada kantor barang ya. Sampai aku tuh pernah bikinin pentol buat mereka, bikin apa sama mereka. Udah teenager tuh Mas. Oke. Siap. Oke. Nah, penonton Rubik. Udah gitu aja ya ngobrolnya gitu aja ya. Capek mulutnya. Iya. Tapi ngobrol lama tenan menurutku banyak yang bisa diambil kali ini. Karena ngobrolin itu tekan ngendi-ngendi ngobrol. Ya ampun tenan wis.
Udah ya, kita closing ya. Wis. Pun ketemu lagi di Rubik edisi yang lain. Makasih Mas. Siap, Ya. sama-sama. Sukses buat Rubik pokoknya. Sukses selalu juga buat teenagernya Mas. Amin, amin, amin. Support ya Mas ya. Pasti Mas. 86. Bisa kita bantu Mas. Gas. Gas, Thank you, gas pokoknya.